Halo Sobat JPW, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Togu. Pada video kali ini, saya ingin membahas cara mudah kita sebagai warga negara Indonesia ya mensupport coffee shop atau kedai kopi lokal dengan cara memberikan rating yang bagus di media online. Pada video kali ini, ya saya ingin membahas masalah yang mungkin terlihat sepele, tapi ini sebenarnya nggak sepele sih. Ini masalah yang sering terjadi di coffee shop atau kedai kopi, ya. Terutama ini akan menjadi masalah besar untuk kedai kopi atau coffee shop lokal yang sedang membangun, yang sedang merintis. Apa itu? Ya, masalah rating online yang diberikan oleh customer kita. Ini terlihat sepele, padahal ini adalah faktor penting yang mempengaruhi reputasi coffee shop atau kedai kopi kita, atau cafe kita yang sedang kita bangun, yang sedang kita rintis. Mungkin kalau kita sudah punya nama besar, brand kita sudah besar ya, 1, 2, 3, rating bintang 1, bintang 2 sih mungkin nggak akan terlalu berpengaruh. Tapi buat kita semua yang sedang merintis itu sangat berpengaruh sekali. Ya, dan itu cukup membuat kita sebagai pemilik coffee itu jadi berpikir gitu loh, kenapa kok si customer ini sampai tega gitu memberikan rating yang buruk, padahal masalah yang terjadi tidak seburuk review dan rating yang mereka berikan. Ya, jadi ini masalah yang sering terjadi. Nah, pada video kali ini saya ingin ngajak teman-teman semua ya yang sering berkunjung ke kedai kafe, kedai kopi atau kafe ya atau coffee shop itu untuk kita sama-sama berpikir. Ya, kita sama-sama berusaha untuk memajukan dan mensupport ya usaha-usaha lokal agar perekonomian ini bisa bangkit kembali. Nah, untuk para customer coffee shop, kedai kopi atau kafe ya, jadi review atau rating yang kalian berikan itu sangat berpengaruh sekali ya terhadap nama dari kafe tersebut. Ya, review yang kita berikan secara online itu dapat dilihat oleh orang seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Jadi teman-teman, ya sebelum memberikan rating itu sebaiknya berpikir dulu 2 kali. Ya, sebelum memberikan rating. Maksudnya seperti apa? Kalau saya pribadi, saya memposisikan sebagai customer. Ya, ketika saya berkunjung ke sebuah kedai kopi atau kafe yang menurut saya kurang baik ya dari segi pelayanan atau menu, saya lebih baik diam. Saya lebih baik tidak memberikan rating apapun secara online. Ya, lebih baik saya tidak datang ke tempat itu lagi. Kenapa? Karena ketika saya memberikan review secara online, itu akan mempengaruhi kedai kopi atau kafe tersebut. Kasihan mereka. Ya, bisa jadi mereka melakukan kesalahan pada saat itu memang ada kesalahan teknis atau mungkin kurang tenaga atau mungkin ada kesalahan apa kita nggak tahu yang mereka bisa perbaiki lagi. Jadi alangkah baiknya kita sebagai customer, ketika kita menemukan sesuatu yang tidak kita sukai, sesuatu yang buruk misalnya ya, itu lebih baik kita omongin aja ke manajemennya. Daripada kita diem, kita tidak suka, kita diem, tahu-tahu keluar dari kafe, ngasih review lah di Google. Tempat ini begini, begitu, tempat ini nggak enak, pelayanannya buruk, makanannya nggak enak, begini, begitu. Padahal sebenarnya pengalaman saya pribadi, banyak sekali review itu ya, yang sebenarnya kejadiannya itu tidak seperti itu. Dan sebenarnya kejadiannya itu masih dalam batas wajar. Cuman memang banyak customer aja yang modelnya customer arogan. Customer yang ngerasa benar-benar seperti raja, semuanya harus perfect. Ya, jadi tidak ada yang namanya kesempurnaan 100% itu tidak ada. Ya, tidak ada semua keinginan kita bisa dicapai itu tidak ada. Kita sebagai customer juga harus kadang-kadang harus memaklumi itu. Ya, oke, kita bayar gitu ya. Kita bayar ke tempat mereka. Tapi kita juga butuh sama mereka. Kita pengen makan makanan mereka. Jadi sebenarnya customer itu raja. Ya terus pemilik kafe ini dianggap apa babu gitu ya. Nggak juga sih. Jadi maksudnya kalian sebagai raja itu harus bijaksana. Ya, jangan bijaksana doang. Bijak sini juga. Artinya apa? Ya, berpikirlah lebih jauh lagi sebelum memberikan statement secara publik. Karena itu sangat berpengaruh terhadap reputasi dari kedai kopi atau kafe yang kalian berikan rating tersebut. Ya,
Kalau di JPW Cafe and Resto, ya mungkin kalau teman-teman lihat di Google ya, reviewnya, ya masih banyak yang puas lah. Rasio antara puas yang tidak puas itu mungkin ya 10% yang tidak puas, 90% puas. Ya itu artinya kinerja kami masih bisa diterima. Cuman memang prinsipnya adalah tidak mungkin kita membuat customer kita 100% itu puas. Ya ada kalanya kita melakukan kesalahan, ada kalanya kita hilaf di luar dari SOP yang kita memang sengaja melakukannya atau entah itu masalah apa, itu pasti akan terjadi. Ya. Nah, di sini saya mau kasih contoh ya, beberapa contoh review rating bintang 1 yang kalau menurut saya sih tidak seharusnya customer itu berikan rating bintang 1 tersebut. Ya, contoh sederhana. Mungkin ini pemilik kedai kopi atau kafe yang lainnya, teman-teman yang lihat video ini mungkin pernah ngalamin juga contoh. Ada customer ngasih bintang 1. Alasannya apa? Alasannya karena wifi-nya mati. Itu kalau menurut gue sih gila sih. Lu wifi mati aja lu kasih rating bintang 1. Itu nggak make sense sama sekali. Kenapa? Wifi mati itu bisa aja itu juga dari providernya. Kalau providernya mati, misalkan kita pakai provider A, ya memang lagi ada gangguan atau error, terus wifi mati. Terus lu mau apa? Terus cafe harus kayak gimana? Nggak bisa ngapa-ngapain dong. Nah, disinilah peranan customer, otaknya itu juga jangan dangkal-dangkal banget gitu loh. Ya, jadi lebih bijak lagi gitu. Cuman karena wifi mati, lu kasih rating bintang 1. Dilihat orang banyak, seolah-olah ini tempat jelek, padahal wifi-nya mati. Padahal lu aja nggak punya duit buat beli paket data. Bisa aja kayak gitu dong, iya kan? Cuma mau numpang ngeteh, numpang apa, minum-minum yang murah-murah aja lu pengen numpang wifi, bisa aja kayak gitu. Wifi-nya nggak lo, tiba-tiba ngasih rating bintang 1. Gitu. Nah, jadi apa ya? Jadi kalau menurut saya sih kadang-kadang ngadepin customer yang arogan kayak gitu, memang saya sering bilang ke anak-anak JPW ya. Kalau ada tipikal customer arogan kayak gitu, kita tetap layani dengan baik, tapi jangan diambil hati. Memang ada orang-orang kayak gitu yang anggap dirinya pure aja. Ya, jadi bisa berlaku seenaknya. Gitu. Padahal secara fakta, ya, coffee shop di mana tidak butuh, kafe dimanapun atau kedai kopi dimanapun tidak butuh orang yang seperti itu. Serius. Kita lebih butuh customer yang bisa saling menghargai, bisa saling memahami. Ya, kalau masalah wifi aja mati, kalian datang, gitu ya, kalian duduk, ya, nyalain laptop, pesen, oke, datanglah minuman latte gitu atau cappuccino. Wifi-nya lagi kerja, tiba-tiba mati. Atau nyalain, mati. Ya udah kalian tinggal pindah aja ke tempat lain. Iya kan? Oh, wifi-nya mati, gue nggak bisa kerja nih. Gue nggak punya duit nih buat beli paket data. Memang gue ke cafe itu sengaja buat numpang wifi aja. Banyak loh yang kayak gitu, ini fakta. Gitu. Ya udahlah, gue bungkus aja. Mas, tolong dong ini di take away. Ya udah kalian tinggal pindah ke tempat lain yang kalian bisa numpang wifi-nya. Buat kerja atau buat apa? Bisa nggak kayak gitu? Bisa. Tanpa harus kalian kasih rating bintang 1. Udah ngasih rating bintang 1, ngomong macam-macam. Tempat ini tidak nyaman, wifi-nya mati, saya tidak bisa kerja. Padahal saya di sini berharap saya ingin bekerja di kantor, bos. Ya, bukan di kafe. Lo kalau di kafe itu mengerjakan pekerjaan yang tidak krusial aja. Yang krusial lo harus di kantor biar fokus, hasilnya maksimal. Ya, pekerjaan-pekerjaan tambahan dikerjain di luar oke lah. Gitu loh. Jadi wifi-nya mati, tempatnya tidak nyaman, wifi-nya mati, saya jadi tidak bisa bekerja, pekerjaan saya jadi terhambat. Blok-blok panjang, cuman karena wifi mati. Kalau menurut gue sih lu gila sih. Gitu. Gilanya gimana? Lu kalau jadi posisi yang pemilik kafe gituin, kalau nggak lu kesel ya minta ampun. Gitu. Ya, tapi kita tahu biar gimana pun juga itu customer. Ya, model-model customer yang arogan, yang semaunya sendiri, semua harus perfect. Lu cuman beli cappuccino latte 1 20.000, lu mau semuanya perfect, semua keinginan lu dipenuhi. Ya ada customer kayak gitu, banyak. Ya, mungkin teman-teman pemilik kedai kopi atau coffee shop dengar saya ngomong kayak gini mungkin mengiyakan kali sambil senyum-senyum sendiri. Ya, anjir bener juga nih, Togu nih ngomongnya nih. Gue sering nih ngalamin kayak gini, cuman gue bingung harus ngapain. Nggak usah, memang ada. Customer arogan nggak punya otak itu memang ada. Ya, itu dinamikanya tetap layani dengan baik. Ya,
sampai mereka reviewnya, ngasih review karena ada hal-hal kecil yang tidak sesuai, ya udah terima aja, lu mau gimana lagi. Kita nggak bisa menghalangi mereka. Ya, tapi kita jadikan pelajaran bahwa next, untuk urusan internet, untuk urusan WiFi tetap berusaha kita perbaiki lagi. Seperti itu. Ada lagi, rating bintang 1. Ya, ini JPU juga pernah alamin sendiri. Rating bintang 1 karena orderannya lama. Padahal lu tahu nggak lamanya berapa? Itu lamanya cuma 15 menit. Dan itu waiternya udah bilang. Karena waktu itu kondisi lagi rame, antrian lagi panjang, ya, dia order menu yang dibuat ketika ada order. Misalkan kayak nasi goreng, mie goreng, itu kan kita nggak bisa yang kayak lu makan sop iga yang memang udah kuahnya udah dibuat, tinggal cemplungin, atau makan bakso, atau makan apa, makan pempek yang tinggal goreng. Gitu. Untuk nasi goreng, mie goreng, kue tiaw itu memang agak lama prosesnya. Dan kalau antrian lagi panjang, itu kita ngikutin dari bill yang masuk pertama. Itu yang dikerjain duluan. Waiter sudah ngasih tahu, Bu, ini antrinya agak lama, sekitar 15 menit makanan keluar. Tapi lagi-lagi, ini tipikal customer arogan. Ketika makanan itu keluar, ya dia nggak babi ibu, nggak apa-apa, tiba-tiba ngasih review makanannya lama keluar, padahal cuma 15 menit atau paling 20 menit. Wajar lah lu kalau nunggu 20 menit, 15 menit buat makanan gitu. Ya, kalaupun lama, ya kalaupun lu kecewa, lu nggak usah kasih rating-rating begitulah. Ngapain? Kasian lo. Saya yakin banyak lo ini yang ngalamin kayak gini. Ya, kalian ya cukup ngomong langsung ke waitersnya kalau orderannya itu lama. Misalnya saya udah nunggu 15 menit sesuai yang dijanjikan. Mungkin lupa atau miss orderannya, bisa aja kan. Kalian ngomong dong, misalkan waitersnya dipanggil, tanya, Mas, orderan saya ini belum keluar. Otomatis kan waiters akan ngomong ke kitchen atau ke bar. Ya kan, ini kenapa makanannya belum keluar. Kayak gitu. Nanti waiters akan informasikan kembali, oh ya Bu, maaf Bu, lagi proses dimasak, mungkin sekitar 5 menit lagi selesai. Kan beres urusan. Ya, jadi kita sebagai customer, ya jangan kayak raja-raja banget lah, jangan jadi raja yang arogan gitu loh, yang emosian, yang sok harus dilayanin seperti apa banget gitu loh. Nggak perlu lah kayak gitu, biasa-biasa aja. Ya maklumi aja lah kalau ada hal-hal kecil-kecil kayak gitu, gitu loh. Kalau memang kalian itu tidak siap menunggu 15 menit, ya keluar dari kafe itu, cari tempat lain. Tidak perlu memberikan rating apa-apa. Gitu loh. Jadi kita support, sama-sama support usaha lokal. Kenapa? Karena rating itu berpengaruh terhadap reputasi mereka. Ya, reputasi, nama dari kedai yang mereka sedang rintis dengan susah payah. Entah mereka modalnya dari mana, dengan berhutang, dengan apa, dengan menjual apa. Tempatnya jadi sepi karena kalian memberikan rating yang tidak bermutu, yang itu masih dalam batas kewajaran. Gitu. Ada lagi, contoh lagi nih. Rating bintang 1. Kenapa? Karena makanannya keasinan. Ini salah satu contoh lagi customer yang otaknya pendek. Ya, masalah keasinan aja lu kasih rating bintang 1. Padahal itu bisa lu selesain langsung ke manajemen. Lu bisa ngomong, Mas, ini nasi gorengnya keasinan, saya nggak bisa makan, bisa diganti nggak? Gua jamin, pasti itu diganti. Nggak mungkin nggak kelar masalah lu beres. Ngapain lu pakai, wah, keasinan ini, gue kasih aja rating bintang 1. Ini tempat ini tidak enak, saya sangat mengecewakan, pelayanannya buruk, makanannya tidak sesuai dengan ekspektasi, makanannya keasinan. Padahal juga keasinannya nggak mungkin keasinan ya orang kitchen juga nggak bego-bego banget lah. Misalkan takaran garamnya itu 1/4 sendok makan, terus dikasih 1 sendok makan full gitu. Nggak mungkin lah, gila apa. Paling keasinan tuh nggak keasinan banget, agak sedikit keasinan. Paling seperti itu. Nggak mungkin yang fatal-fatal banget, yang sampai seharusnya 1/4 jadi 1 sendok makan. Itu nggak mungkin. Kalian bisa selesaiin masalah itu langsung ke manajemen. Omongin, tempatnya kotor, omongin, Mas ini tempatnya kotor, tolong bersihin. Kalian kasih masukan. Next time lebih diperhatikan lagi, Mas, kebersihannya. Pelayanannya lama, misalnya. Kalian bisa ingetin, di sini makanannya enak loh. Gitu, cuman sayang pelayanannya agak lama, bikinnya agak lama, jadi kita nunggunya agak bete. Wah, itu gue yakin deh, semua pemilik kedai kopi atau kafe bakalan happy, seneng banget, bakalan terima kasih sama customer yang seperti itu.
memberikan kritik yang membangun, memberikan masukan, ngobrolnya enak. Kan enak kalau kayak gitu, ya nggak? Jangan apa-apa dikit ngasih rating online kayak orang paling bener aja lu. Ngasih rating online bintang 1, halnya nggak mutu lagi. Keasinan, kepedesan. Gila, Pak. Ya kan, itu nggak make sense sama sekali. Saya juga customer, saya pemilik kafe. Tapi saya juga customer. Sebelum saya punya kafe, ya, attitude saya sudah baik terhadap kafe. Saya tidak pernah sekalipun memberikan rating yang jelek sama kafe secara online atau resto. Nggak pernah. Kalau memang tempat itu mengecewakan, lebih baik saya diam. Ya, daripada saya memberikan rating yang buruk, kasihan sama mereka. Kalau nanti ada yang lihat, ada yang membaca, akhirnya nggak jadi datang, akhirnya jadi viral, ini itu. Kasihan, nggak perlu kayak gitu. Begitu nanti ketika kalian punya usaha, kalian digituin, kalian yang baru akan mikir. Sumpah. Ya, bahkan nih, istrinya itu pernah makan ayam ketika dibuka, ya, ayam fast food ya. Ketika dibuka dalamnya itu ada 1 belatung. Ya, apa yang terjadi? Terus ngasih rating gitu, nggak boleh, saya larang, jangan, nggak usah, biar udah kita nextnya nggak usah makan di situ lagi. Simple. Bisa aja itu ada human error dari kitchennya, ya kan? Bisa aja bagian gudangnya lagi sakit, yang biasa kontrol stok, kontrol ini, akhirnya pada saat itu nggak kekontrol. Bisa aja ada masalah apa yang itu tidak disengaja, nggak mungkin menyajikan ayam belatungan tuh, nggak mungkin gitu. Atau saya juga pernah minum jus di salah satu restoran Padang, ya, minum jus. Saya inget banget itu waktu saya tahun 2012 atau 2003, udah lama banget, belum ada JPW Cafe, belum ada. Itu saya minum jus jambu, jus tomat. Jus tomat di dalamnya itu, di tengah-tengahnya agak pinggir itu ada lalat mati ngambang di situ. Apa yang saya lakukan? Saya nggak marah, saya nggak ngamuk. Ini gimana kan dong? Saya panggil waiter saja, mas, sini mas, ini ada lalat mas, tolong diganti ya. Bahkan saya bercandain, lu nanti kalau ke belakang jangan cuma lu buang doang lalatnya, lu ganti nih jusnya. Iya pak pasti. Ya, gitu. Santai aja. Itu hal sepele kok. Makanan keasinan ya tinggal bilang, ini makanannya keasinan, saya nggak bisa makan, bisa tolong diganti, nggak, pasti diganti. Jadi lu nggak perlu, kita tuh nggak perlu beli rating-rating negatif yang seperti itu, yang nggak sesuai, yang faktanya bisa kita selesaikan secara manajemen. Kalau teman-teman mau memberikan rating, yaitu memberikan rating negatif, kritik saran yang membangun. Contoh, ya, misalnya teman-teman pesen, misalkan contoh apa ya, menu di JPW Cafe deh. Kalian pesen coffee latte, ini berempat nih, berdua lah misalnya. Kalian pesen coffee latte, ada pesen jus apa, pesan nasi goreng, sama pesen soto Betawi. Kalau review yang bener itu caranya, ya, kalian kasih review satu-satu. Saya hari ini berkunjung ke JPW Cafe and Resto. Ini saya mau ngasih review nih untuk menu-menu yang mereka sajikan. Untuk coffee latte-nya rasanya enak, strong, jadi saya kurang suka. Asik itu, bener, salut gua. Gitu. Ya, terus nasi gorengnya enak banget ini, cocok sama lidah saya. Ya, cuman mungkin mereka harus sedikit kurangnya karena menurut saya kepedesan. Gitu. Ya, atau cuman porsinya kurang banyak nih, harusnya dibanyakin lagi, jangan terlalu irit dong, misalkan seperti itu. Ya, soto Betawinya, misalnya soto Betawinya, wah soto Betawinya udah enak, udah gurih, udah pas. Oh, jus mangganya udah pas, buahnya berasa banget, berasa kental. Ya, terus masukan lainnya mungkin untuk segi pelayanan, untuk lebih ditingkatkan dari segi waktu. Ya, mungkin untuk meja, untuk lebih sering dibersihkan. Ya, seperti itu kan asik misalnya. Ya, itu review yang bener. Ya, itu baru namanya raja. Raja itu seperti itu, bijaksana dan bijaksini. Bukan bijak menurut otak lu doang. Kalian harus mikirin juga nasib orang lain yang ada di depan kalian. Raja itu nggak cuma mikirin diri sendiri, dia mikirin rakyatnya yang melayani mereka. Gitu, itu baru raja yang bener. Raja jangan jadi raja yang arogan, yang seperti itu, semaunya kalian sendiri.
Nggak bisa. Gitu, nanti kalian alami hal yang sama dan baru ngomong bener juga tuh yang Togu bilang ya. Nah, coba aja lihat ntar. Jadi buat teman-teman seperti ini ya, teman-teman yang nonton video ini yang memposisi dia, yang teman-teman sebagai customer ya, yang pernah melakukan ini, saran saya jangan lagi lah melakukan hal seperti itu. Customer itu raja, tapi raja itu bijaksana dan harus bijak sini. Raja itu tidak boleh arogan, raja itu harus ngelihat ada rakyat di bawahnya. Gitu, ya. Jadi harus bijaksana, harus bijak sini juga, gitu loh. Kecuali nih, teman-teman kasih rating bintang 1 untuk hal-hal yang sifatnya melecehkan, menjatuhkan harga diri, merusak privacy. Misalkan contoh waitersnya ngomongnya kasar. Ketika kita tegur, waitersnya tidak terima, dia malah balik marah sama kita. Ya, atau kasus misalkan yang sedang viral, ada OB yang naruh kamera di kamar mandi, akhirnya ngerekam customer yang sedang buang air, akhirnya ketahuan. Itu kan parah tuh, itu kan melecehkan sekali seperti itu. Mau rating bintang 1, masalah, memang itu keterlaluan. Gitu, jadi selama masalahnya itu bukan masalah yang melukai, melecehkan ya, harga diri kalian, melecehkan diri kita. Ya, melukai harga diri kita, nggak perlu kalian kasih rating. Kalau nggak suka, nggak usah, itu simple. Ya, bisa cari tempat lain yang sesuai kemauan kalian. Simple aja. Lebih baik diam daripada memberikan rating yang buruk. Kasian pemilik kafe tersebut atau kedai kopi tersebut. Kita nggak tahu usaha mereka seberapa keras, perjuangan mereka seberapa berat untuk membangun kedai tersebut. Mereka harus menjual barang, mereka harus berhutang, mereka akan sisa tabungan yang tinggal itu-itunya aja. Mereka benar-benar menggantungkan hidup dari usaha itu. Kasian loh. Gitu. Jadi, kesimpulan dalam video ini adalah, pertama, kita sebagai customer harus bijaksana. Kita customer memang bener raja. Raja itu harus bijaksana dan bijak sini. Raja tidak boleh menjadi raja yang semaunya sendiri. Harus memahami lingkungan juga sekitar seperti apa. Ya, itu pertama. Yang kedua, ketika ada masalah dengan kedai kopi atau kafe yang kalian kunjungi, omongin langsung ke manajemen. Ya, kalian ada masalah seperti ini. Saya minta solusinya seperti apa. Ya, lebih seperti itu daripada kalian diem pulang tau-tau ngasih rating. Lebih baik kalian kalau mau seperti itu pulang diem, udah nggak usah balik lagi ke tempat itu. Itu lebih baik. Kenapa? Dia tidak mempengaruhi reputasi secara rating yang bisa dilihat di seluruh dunia. Seluruh Indonesia bisa ngelihat, kasihan. Gitu. Nah, sebagai pemilik kafe, ya, kedai kopi atau kafe, ya, kalian harus tetap mau untuk menerima saran dan kritik, kita harus tetap mau upgrade, ya. Ketika ada kekurangan dikritik, apalagi kritik membangun, kita harus bahagia, kita harus happy, karena dari situlah kita bisa berkembang dan maju. Ya, yang terakhir buat pemilik kedai kopi atau kafe, ya, memang ada tipikal customer yang arogan seperti itu, semaunya sendiri, ada, benar. Gitu, tapi ya udah, mau gimana? Orang seperti itu, ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dikit sama keinginan dia, lu mau minta maaf, lu mau perbaiki kayak apapun juga, dia akan tetap semakin arogan. Ada, pasti sering deh teman-teman yang punya kedai kopi atau kafe ngalamin hal itu. Ya kan, customer yang arogan, apa dikit, wah langsung marah-marah, begini-begitu, wah seolah-olah orang yang paling hebat. Ada memang. Tapi ya udah, biar gimana pun juga dia tetap customer kita. Jadi tetap layani aja dengan baik. Ya, sambil kita berdoa, mudah-mudahan dia next tidak seperti itu lagi. Ya, ke tempat lain dia jangan begitu, udahlah cukup ke kita aja lah, kasihan nanti tempat lain kalau digituin juga. Ya, oke, itu jadi pesan saya nih buat kita sebagai pemilik kafe dan kita sebagai customer, ya, tahu harus berbuat apa ke depannya. Hati-hati dalam memberikan rating online, lebih baik kita diam sebagai customer. Tidak usah memberikan rating apa-apa kalau memang tidak suka, kecuali ada hal yang fatal, yang melecehkan kita, yang melukai harga diri kita, yang menghina kita, itu it's okay. Kalian mau kasih bintang 1 nggak ada masalah, viralin nggak ada masalah. Tapi selama itu masalahnya hanya masalah teknis, misalkan apa ya, wifi lah, keasinan, kepedesan, nunggunya agak lama, itu kalian bisa omongin ke manajemen. Kalau kalian tidak puas dengan solusi dari manajemen, nggak usah datang lagi ke tempat itu, udah simple, seperti itu aja. Gitu, oke? Ya, kalau saya ngomongnya rada-rada keras, ya harap dimaklumi aja, karena memang kadang-kadang kita
gitu loh sama orang-orang yang terlalu arogan seperti itu. Dan teman-teman pemilik kedai kopi atau coffee shop pasti mengiyakan, pasti setuju. Ya, jadi pesan saya itu tadi ya, untuk semua pemilik kedai kopi atau coffee shop di Indonesia ya, kita support semuanya usaha-usaha lokal. Kita majukan perekonomian Indonesia dengan cara yang paling mudah deh, tidak memberikan rating negatif. Lebih baik diem deh. Nggak usah beri-beri rating negatif, daripada lu mau ngasih rating yang sebenarnya juga itu masalah bisa diselesaikan dengan ngomong langsung. Gitu loh. Kalian tidak terlihat keren kok dengan memberikan rating negatif seolah-olah kalian paling bener itu. Ya, buat para customer nih, kalian tidak terlihat sama sekali, sumpah. Gitu, dengan kalian bertingkah seperti itu sama sekali tidak keren, gitu loh. Ya, justru itu menghancurkan usaha lokal. Kalian menghancurkan teman sebangsa kalian sendiri. Ya, kita harus saling support biar semuanya sama-sama maju seperti itu. Ya, saya sebagai customer juga saya nggak pernah sekalipun memberikan rating negatif. Padahal itu udah parah. Di makanan ada belatung, ada lalat mati, ya ada macam-macam lah. Pelayanannya lama. Pelayanan lama tinggal gue panggil aja, bos, mas, ini lama banget sudah nunggu setengah jam, ini udah lapar banget. Nggak lama keluar 5 menit, simple, selesai kok, beres. Oke, jadi buat seluruh customer ya, jadilah customer yang bijak. Buat para pemilik kafe, tetap semangat. Kalau ada customer arogan, jangan patah semangat. Itu dinamikanya memang seperti itu. Jadi jalanin aja. Sukses buat semuanya, baik kalian sebagai customer, ya, kedai kopi atau kafe, saya doakan semuanya kalian sukses. Ya, oke, mungkin itu aja. Ya, video kali ini, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk support terus channel JP Indonesia dengan memberikan like dan subscribe. Terima kasih.